Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Ta'lim dimanapun berada, bertemu lagi bersama saya Anwar di Ta'lim Ilmiah. Alhamdulillah di pagi hari ini setelah sekian lama kita agak berjarak dalam pembuatan videonya, dan terima kasih buat sahabat Ta'lim sekalian yang sudah bersedia kembali menonton video ini. Bagaimana kabarnya? Mungkin ada yang sudah berkurban, alhamdulillah di tahun ini. Mudah-mudahan ibadah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sahabat Ta'lim sekalian yang sudah berkumpul dengan keluarga untuk bersilaturahmi, untuk liburan bersama keluarga, kami ucapkan selamat dan mudah-mudahan bisa beraktivitas kembali dengan penuh kebahagiaan. Sahabat Ta'lim dimanapun berada, pada video kali ini kembali kita akan melanjutkan kisah Ashabul Kahfi. Meskipun kemarin ya di dalam salah satu video Pak Guru Gembul jelaskan tentang sedikitnya faedah mempelajari kisah-kisah yang lampau gitu. Beliau mengkritik bagaimana pembahasan tentang kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail gitu memiliki faedah yang tidak lebih baik daripada pembahasan yang lebih kekinian, lebih relevan ya. Tapi nggak apa-apalah. Kita coba cari bagaimana relevansi dari kisah Ashabul Kahfi ini dengan kehidupan kita saat ini. Entah itu bagaimana keadaan kita yang mungkin misalnya butuh uang, tapi ternyata kita mesti melakukan sesuatu yang tidak benar-benar bersih misalnya begitu. Atau kondisi jiwa kita misalnya. Yang saya hadapi itu kadang kondisi jiwa kita yang sebagai seorang karyawan yang mungkin mesti saya konsultasikan. Misalnya saya ini perlu istirahat gitu ya. Saya kalau berpikir per 2 jam, per 3 jam itu perlu jeda. Sementara kan kita itu sebenarnya dalam 8 jam itu dihitung jam kerja gitu. Jadi harus kerja. Apa yang kita lakukan harus sesuai dengan job desk kita. Tapi sementara kemampuan kita sangat terbatas. Gak bisa kita 8 jam terus menerus kerja gitu. Dan bagaimana hukumnya saya 2 jam istirahat, break. Misalnya saya perlu ngopi, kadang saya perlu istirahat, saya perlu jalan-jalan sebentar supaya pikiran saya juga bisa sedikit rileks. Apakah itu disebut korupsi waktu? Silahkan kalau ada komentar, ada kritik disampaikan di sini gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalnya seorang Ashabul Kahfi dulu itu adalah seorang karyawan seperti saya? Apakah beliau ini akan pergi ke goa gitu, dan tapi ya tidak ada yang mengancam nyawa ya. Waktu itu kan kalau Ashabul Kahfi memang dikejar oleh para raja-raja, para pemimpin saat itu karena dianggap sebagai seorang pemberontak, karena mereka menyampaikan ajaran keislaman yang saat itu mereka diburu gitu ya oleh raja Romawi, dan mereka akhirnya bersembunyi ke dalam goa dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selama beberapa keterangan ratusan tahun. Sebentar. Iya, dan mereka pun diminta sampai, tapi saya kan nggak menghadapi masalah seperti mereka ya.
saat ini di kondisi negara Indonesia, Republik Indonesia, apalagi di Indonesia, kita sudah bisa menjalankan syariat kita yang berdakwah, bisa berdakwah, ustadz juga banyak, ada sampai ustadz juga punya kunyah. Kemarin saya sempat diskusi sama teman saya, kenapa tentang ya beberapa rekan, beberapa sahabat yang sudah menjadi ustadz terkenal. Ada yang disebut Ustadz Langlang Buana, ada yang disebut Ustadz Tronton, ada yang disebut Ustadz Katel, ada yang disebut Ustadz Gempur. Itu itu ternyata mereka itu memang memiliki kunyah seperti itu dari gurunya katanya gitu. Terus perlu ada semacam, kalau kalau di kalau di ilmu apa kalau saya kan di ilmu engineer mungkin perlu ada sertifikasi profesi ya. Saya nggak tahu apakah ini adalah sebuah ada relevansinya gitu. Karena kalau kalau misalnya saya perlu supply chain aja kan ada sertifikasi buat jadi prosureman, sertifikasi buat ahli logistik, sertifikasi buat ahli eh, kredensial gitu ya, baik misalnya dari ASCPM dan sebagainya. Sampai kan biasanya di belakang titel seorang karyawan, seorang profesional itu suka ada ininya ya, suka ada apa tuh, suka ada titelnya CFSF gitu ya, atau apa banyak sekali. Atau HRD juga banyak sertifikasinya. Nah, seorang ustadz menurut beliau ini ada salah satunya yang menempuh lembaga seperti itu. Jadi mereka ikut ke dalam suatu komunitas, paguyuban atau forum komunikasi dan sebagainya. Terus di sana dibuatkan ini apa di sana diisi lah secara kebatinan, diberikan pengarahan gitu bagaimana cara menjadi mubaligh yang baik. Ya, akhirnya ya diberikan salah satunya ya diberi kunyah seperti itu. Begitu ternyata. Apakah itu benar? Mungkin ada para asatis yang menonton di sini. Saya memang belum mengklarifikasi hal tersebut langsung ya. Em, Sahabat saya ini agak sedikit jalan yang berbeda gitu dalam berdakwah. Saya bilang kenapa tidak ikutan jalur seperti itu gitu. Tidak menjadi seorang mubaligh yang terkenal gitu yang mungkin memiliki secara duniawi kita melihatnya memiliki manfaat yang lebih besar gitu karena ada lebih banyak jamaah yang mengikuti kajian. Terus bagaimana dengan dan secara finansial juga saya rasa sangat lebih baik gitu karena kan meskipun itu saya yakin bukan suatu prioritas dari para mubalik. Tapi menurut beliau ternyata beliau lebih suka menjadi ustadz di kampung, berbakti kepada masyarakat, mengarahkan para pemuda. Sangat mulia sekali, tapi ya secara duniawi kita melihat bahwa keberuntungan seringkali tidak mengarah kepada orang-orang baik yang seperti ini gitu. Masih banyak ustadz-ustadz yang di kampung yang mengajar madrasah diniyah, mengajar pengajian gitu. Namun hidup dalam ya bahkan di bawah garis menengah gitu. Tapi mereka tetap istiqomah, mereka lebih memperjuangkan keikhlasan, mereka tidak memilih menjadi mubalik yang lebih besar. Salah satu alasannya adalah mencegah lebih menjauhi dari kondisi yang bisa memancing ria ataupun juga kurang ikhlas ataupun juga kadang suka ada rekan-rekan kami juga yang menempuh jalan seperti pengobatan gitu atau menempuh jalan seperti eh, mengobati atau apa ya kita apa bukan spiritualis eh, eh, apa tolong sebutkan di sini yang kayak disebut ahli hikmah gitu eh yang ya seperti itulah pengobatan mensyariati ada masalah rumah tangga didoain gitu ada keluarga sakit dikasih alternatif gitu. Eh, Bukan spiritual ya apa disebutnya itulah pokoknya yang seperti itu dan mereka akhirnya ya nggak mau juga karena takut mengganggu akidah gitu. Alhamdulillah sih tapi ya seperti halnya saya juga di sini saya rasa ya membuat konten seperti ini mungkin buat beberapa orang
akan sangat bermanfaat secara duniawi. Kita melihat, saya nggak tahu deh, secara duniawi kita melihat bahwa wah ternyata yang lain followernya lebih banyak, ditonton lebih banyak, lebih terkenal. Uh, tapi pada kenyataannya kan saya tidak gitu. Saya tetap hanya konten, saya belajar, ngomong sendiri depan kamera, coba berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mungkin ini di jalur saya gitu. Saya belum mendapat suatu kemuliaan karena menurut beliau seorang ustadz itu nggak ada yang menjadi. Jadi beliau yakin dan saya setuju dengan beliau bahwa menjadi seorang ustadz, menjadi seorang mubalik, bahkan menjadi seorang pemimpin, apapun profesinya, semuanya hakikatnya itu tidak ada yang dikarenakan ikhtiarnya, tapi itu ditolong oleh Allah gitu, atas pertolongan Allah. Jadi seorang ustadz itu dijadikan ustadz oleh Allah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang memanggil saya ustadz gitu, itu pasti adalah peran Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya peran di sini ini udah diatur oleh Allah, ada peran yang seperti yang udah level nasional, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, itu sudah ditolong oleh Allah. Ada ustadz yang levelnya kabupaten di suatu wilayah gitu ya, pakai bahasa Sunda ceramahnya sehingga berdakwah di kalangan tertentu gitu, itu menjadi ustadz, dijadikan oleh ustadz oleh Allah di sana. Juga yang ada di kawasan Jawa, ada yang di kawasan Aceh, ada yang di luar negeri, itu semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertolongan itu benar-benar dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Memotivasi orang untuk mengaji, memotivasi orang, kan saya muji juga tuh kalau ustadz-ustadz yang besar begitu kan udah ada timnya. Minimal timnya ini pasti ngaji terus tiap hari gitu. Terhindar dari hal yang tidak perlu, lebih aktif dalam membantu lillahi kalimatilah dan sebagainya. Kok jadi nyambung ke sana ya? Ini tentang apa nih? Masih tentang Ashabul Kahfi kan ya. Intinya ya sekarang di Indonesia mau jadi ustadz seperti itu pun, mau jadi level nasional, level lokal ataupun level kecil, ya secara duniawi saya masih kecil. Mudah-mudahan ini bisa jadi unta merah saya. Ataupun juga ustadz-ustadz yang mungkin hanya memiliki santri 5, santri 4, santri sepotong. Kalau kata guru saya ya, sampaikanlah walau satu ayat, milikilah santri walaupun sepotong gitu. Jadi meskipun di sini hanya diri saya sendiri, santrinya begitu. Ya alhamdulillah, kita syukuri itu. Kita karena besar kecil hasil itu memang benar karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu terlepas dari ikhtiarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini ada manfaatnya, yang pastinya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadi penolong saya gitu, bisa menjadi pengarah hidup, bisa menjadi benteng dari berbagai macam godaan di dunia saat ini untuk bekal ke akhirat nanti. Dan juga mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat taklim dimanapun berada. Yang terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin bayangan saya ya, ada yang lagi di jalan, ada yang lagi di rumah gitu ya, pagi-pagi sambil masak, ada yang lagi atau sambil di perjalanan. Kalau saya seperti karyawan biasanya kan di perjalanan gitu, mendengarkan podcast ataupun juga ceramah seperti ini, pengajian. Ada yang mungkin sambil bekerja gitu ya. Ada yang mungkin sambil tiduran, istirahat. Dimanapun sahabat menonton video ini. Mari kita lanjutkan. Kemarin itu kan Ashabul Kahfi bersembunyi sampai di gua. Kita sudah sampai membahas ayat ke-16. Wa tara a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamini wa idza gharabat taqriduhum zata shimal wa idza gharabat taqriduhum zata shimali wa hum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursida wa man huwa alam bi muradi. Pada satu ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan lagi bahwa
menunjukkan lokasi, ciri-ciri lokasi dari gua Ashabul Kahfi ini, yaitu menghadap ke utara. Gua ini menghadap ke utara. Ada beberapa tempat yang diklaim sebagai tempat Ashabul Kahfi. Dan salah satu cirinya itu menghadap ke utara, karena di ayat ini dari gua itu kita bisa melihat matahari terbit condong ke kanan. Sedangkan kalau matahari terbenam, mereka ke sebelah menjauhi mereka ke sebelah kiri begitu. Selanjutnya, ya di sini lebih menjelaskan tentang bagaimana kondisinya ya di ayat ini. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka sebelah kanan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala kembali meyakinkan mayyadillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Maksudnya Allah yang telah membimbing para pemuda tersebut. Inilah kenapa kita perlu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk kepadanya. Pertama, ikhtiar kita tetap meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bekerja, mudah-mudahan ini kita kerja hari ini ada sebagai muhtadi gitu ya, sebagai orang yang mendapat petunjuk. Kita memimpin tim kita melaksanakan tugas-tugas, memilih setiap keputusan-keputusan kecil besar. Kita dalam berumah tangga, mudah-mudahan senantiasa ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bikin konten seperti ini pagi-pagi, mudah-mudahan ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bukan konten yang malah membuat kita sia-sia gitu. Atau malah membuat kita jadi terjebak pada kesalahan. Karena kan kadang ada konten banyak banget ya, ada yang rame, ada beberapa tokoh gitu ya, tokoh nasional yang misalnya komedian gitu ya, atau aktor gitu, atau anggota dewan, atau politisi gitu, atau tokoh masyarakat, orang yang bahkan hingga tenaga pendidik yang sudah level nasional seringkali kadang membahas masalah-masalah yang sebutnya yang tidak saya lihat belum memiliki substansi langsung atas perbaikan akhlak gitu. Jadi lebih hiburan gitu, lebih yang trending. Misalnya waktu itu kita membahas tentang lagi ada Citayam Fashion Week misalnya. Terus dibahas ketika booming dibahas gitu. Lalu apa kontribusinya terhadap masyarakat gitu fenomena tersebut? Saya mungkin sebagai seorang yang lebih menyukai concern terhadap hal-hal yang spiritualis seperti ini misalnya, supaya lebih mendapatkan petunjuk gitu, supaya mereka bisa lebih baik dalam sholat, menjauhi kemaksiatan. Agak sulit mencari relevansinya gitu, bagaimana Citayam Fashion Week supaya menggerakkan ya misalnya menggerakkan keimanan seseorang gitu, dan bagaimana kita meninjaunya secara spiritualis, atau tentang pertandingan bola misalnya ya, atau tentang isu yang lagi happening kayak dan sebagainya lah, atau tentang masa kecil seseorang yang ini gitu, yang
Enggak sih, itu nggak apa-apa. Banyak hal yang mengungkapkan tentang ini ya. Mentadaburinya, mentafakurinya. Ya intinya besar harapan kepada para tokoh-tokoh tersebut kita bisa bersama-sama selalu menyisipkan hal-hal yang memperbaiki spiritualitas kita, kedekatan kita dengan Allah. Ya mungkin contoh yang bisa saya berikan di sini ya, kita membaca ayat Al-Quran, mempelajari doktrin, dogma, ajaran tentang agama Islam dalam hal ini, supaya kita senantiasa ada dalam petunjuk, tidak hanya fokus pada masalah terkini, mencari hal yang relevan, tapi juga bisa mempelajari bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada kita. Kita sudah belajar, ya di sini mungkin salah satu hal yang bisa kita ambil kalau Pak Guru Kumpul menonton gitu ya. Ya dari kita Ashabul Kahfi ini Pak adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menolong seorang pemuda yang dikejar, diancam oleh pemerintah gitu. Ya harapannya setidaknya kalau kita memperjuangkan kebenaran, jangan takut, tetap meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap melaksanakan sesuatu sesuai petunjuk Allah, sehingga insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Tapi hati-hati ya, kadang yang seperti ini itu petunjuknya itu ditafsirkan secara pribadi gitu bro. Apalagi kadang pokoknya hati-hatilah kalau ada yang mengajarkan kayak radikalisme gitu. Ini benar gitu ya, tapi benarnya versi mereka. Benar itu dengan cara mengkafirkan orang lain, benar itu dengan cara kayak kemarin saya lihat ada berita di Israel, pemuda Palestina menabrakkan mobil, menyakiti orang lain gitu. Ya itu benar versi mereka hal tersebut, tapi menyakiti orang lain, menyiksa orang lain, menzalimi orang lain, sampai ngebom orang lain, itu nggak bisa dibenarkan gitu. Kita harus benar sesuai Islam, dan Rasulullah SAW nggak pernah mengajarkan menyakiti orang lain gitu ya, memusuhi orang lain. Ajaran Islam itu ajaran kasih sayang. Wallahu alam. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi inti dari video ini adalah tadi kita membahas tentang keadaan di sini. Kita lanjutkan sedikit tentang ayat bahwa Ashabul Kahfi ini guanya menghadap utara. Nanti kita cek coba. Ada berapa sih gua-gua? Atau mungkin ada yang pernah ngecek ada berapa gua-gua yang pernah diklaim? Yang saya tahu ada di Yordania gitu, yang diklaim sebagai gua Ashabul Kahfi. Apakah benar menghadap ke utara guanya seperti ayat ini? Itu yang perlu kita verifikasi. Dan ya, mari kita sama-sama dalam konten, tapi ya pasti ada bagiannya, ada yang kehiburan gitu ya, konten tuh ada yang seperti saya ini, kita lebih ke membahas ayat Al-Quran, mempelajari sisi spiritualitas. Jadi ya mudah-mudahan dimanapun kontennya, topik apapun bisa sama-sama bermanfaat. Dan mudah-mudahan meskipun kita membahas kisah lampau, udah nun jauh di sana, kita udah ribuan tahun berjarak dengan kisah Ashabul Kahfi, atau mungkin ada kisah-kisah yang mirip Ashabul Kahfi, seperti para pemuda mungkin di daerah mana yang pernah memperjuangkan keislaman tapi ternyata diburu. Mungkin kita bisa lihat kisah-kisah di Palestina atau kisah-kisah di negara-negara yang yang mungkin ada yang Islamofobia, ada yang justru Islamnya dimusuhi gitu. Seperti apa perjuangannya, bagaimana Allah menolong mereka, kita mungkin bisa mempelajari hal tersebut suatu saat nanti. Tapi video ini kita coba akhiri sampai sini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.